Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya selalu merindukan Bapak Ibu semua diberkati dengan program Kesaksian Iman ini dan juga diberkati secara luar biasa oleh Bapak kita di surga, sehingga Bapak Ibu menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini dan mempermuliakan nama Tuhan kita yang di surga. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dua orang mantan muslimah yang sekarang sudah murtad, dan beliau bertanya-tanya dalam channelnya Edis TV tentang kekristenan. Bagaimana kisahnya mereka sampai menjadi murtad? Mereka mengalami hidayah di dalam Yesus Kristus, mengalami damai sejahtera waktu ke gereja. Mereka menangis di gereja, di jamaah Tuhan, mengalami damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah mereka rasakan selama ini. Mereka melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, nyata, real, dan tidak omong kosong. Dan itu membuat mereka terjamah. Apa yang mereka butuhkan selama ini terjawab, yaitu hati mereka hampa, jiwa mereka kosong. Mereka mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Page. Silakan Nanda Ape. Shalom Bang Edis. Oh, Kristen. Silakan Nanda Ape, nyalakan kamera dulu. Oke, Nanda Ape, saya tanya dulu Nanda Ape. Apakah Anda ini seorang Kristen? Sekarang iya, dulu enggak. Oh, dulu Muslim. Dulu Muslim. Berapa tahun Anda jadi orang Muslim? Muslimah? 19 tahun. 19 tahun menjadi seorang muslimah. Sudah meninggalkan Islam sudah lama? Sudah Bang Edis, kan udah 12 tahun, kurang lebih 12 tahun. Sudah 12 tahun. Apakah Anda meninggalkan agama Islam hanya gara-gara mau nikah? Karena yang seperti ini udah banyak, dan saya tidak terlalu, ini mohon maaf ya. Misalnya ada dilakukan sebuah seleksi. Misalnya ada saya mau nyeleksi nih orang-orang yang masuk Kristen. Maka orang-orang yang masuk Kristen karena nikah itu nanti akan saya buat di gelombang kedua. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak terlalu menganggap ini adalah orang-orang yang melihat kebenaran, tetapi karena ngikutin suaminya. Tapi nggak apa-apa lah. Apakah Anda betul-betul menjadi orang Kristen itu karena melihat kebenaran atau karena Anda menikah? Coba jelaskan kepada kami. Pada awalnya itu kami waktu berteman, dia sering ngajak ke gereja. Waktu awalnya itu kami hanya aku berpikir cuma nemani nggak apa-apa kali ya, kayak gitu. Cuman setelah kami sampai di gereja, saya sendiri pun bingung kenapa kok kayak mau nangis, padahal itu kan musiknya itu kan kalau di gereja Betani kan musiknya itu kan apa ya, kayak happy gitu. Tapi kok aku kayak mau nangis, kayak tersentuh hatinya. Tapi aku pada saat itu aku bingung itu apa, kayak gitu, kenapa saya seperti ini, kayak gitu. Terus setelah lagi ada datang minggu depannya lagi, saya malah minta kayak besok aku temani lagi ya. Tapi itu. dites dulu nih, teman-teman minta tes dulu nih. Coba kalau memang benar-benar pernah menjadi seorang muslimah, pastilah ingat doa-doa sholat, doa masuk kamar mandi, doa mau ini. Coba silakan. Kami pengen dengar. Mau ini, mau itu, kan ada itu doa-doanya. Coba. Mungkin doa Al-Fatihah kali ya? Silakan. Bisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin apa artinya? Nggak tahu. Udah biasa itu. 99% orang yang naik ke sini ditanya apa arti bacaan Qurannya, mereka nggak tahu. Oke, lanjut. Udah sah ya teman-teman ya, sah ya, bekas muslimah ya, lanjut yuk.
Enggak, saya hanya bilang Bang Edis kan kemarin saya sempat DM, tapi aku maunya privat aja karena saya mau konsultasi. Oh, oke. Kalau nggak salah ya memang DM saya, terus saya bales ya. Biasanya Iya, saya tuh balasnya cuma singkat aja, naik aja gitu biasanya saya bilang gitu kan. iya, Kadang ada orang kirim pesan panjang sekali nggak saya baca itu. Cuman saya bilang naik aja gitu. iya, Karena karena apa? Karena kita ini waktunya bersuara begitu, supaya kebenaran yang Anda lihat itu dilihat juga oleh orang lain begitu. Oke, apa yang mau Anda sampaikan ini, Nanda Ape? nggak ada sih Bang, cuman mau itu aja, cuma mau menyampaikan karena Bang Edis kemarin bilang naik aja, karena sudah terbaca sama Bang Edis. Saya nggak, kalau mau naik ke room kayak gini, kalau mau cerita tentang privasi, saya nggak ini Bang, nggak pede. Enggak pede. Tetapi bukankah di dalam Alkitab dikatakan tidak ada seseorang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita itu harus ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya pelita itu menerangi semua tempat. Nah, itu berbicara mengenai kebenaran itu jangan ditaruh di dalam di bawah kolong begitu. Tetapi kebenaran itu harus disiarkan, dipancarkan dari atas-atas gunung dan atas-atas bukit. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengar begitu. Tetapi kalau Nanda AP tidak nyaman, mungkin boleh mempersiapkan diri lagi di lain kesempatan. Saya juga nggak mau memaksakan. Oke Bang. Yang jelas sudah berbagi cerita bahwa sudah meninggalkan agama Islam ya, walaupun backgroundnya itu ada gara-gara nikah juga ya. Iya, iya Bang. Oke. Hanya itu saja, atau apa ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada Bang Edis. Oke. Hanya itu saja ya Kak Nanda ya. Terima kasih Kak Nanda. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, Keke. Ya ampun, aku udah masuk toh. Belum. Ya sudahlah Keke, kan sudah di dalam sini ya. Silakan Keke, apakah Anda Islam atau Kristen? Aku nggak usah on cam boleh nggak? Keke, untuk menghindari fitnah, juga untuk keseriusan, maka harus menyalakan kamera. Boleh kamu misalnya pakai kacamata seperti saya, pakai topi, Oh boleh. iya. Bentar, Apakah kamu seorang muslimah atau bagaimana? aku seorang muslimah. Oke. Maaf tadi nggak tahu soalnya. Oke, terus gimana Keke? Apa yang mau kamu sampaikan Keke? Aku kan udah beberapa kali ikut suamiku ibadah ya di gereja yang ada di Oke. Tawangmangu. Tapi itu kan aku kan ngerasain kayak ketenangan tuh di sana. Itu gimana ya? Masa ke dalam kalau di gereja tuh tenang, beda kayak aku di ibadah di agamaku sendiri gitu loh. Oke. Keke begini, saya tanya dulu. Itu menurutmu gimana? Sebentar, Keke. Biar jelas dulu. Ini kamu posisi ini masih muslimah. Iya, Oke, ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? ada niatan. Ada niatan. Kamu ini nikah sama orang Kristen atau gimana? Iya, sama orang Kristen tapi secara astagfirullah, secara Cara apa? Islam siri gitu loh. Nikah sama orang Kristen secara Islam sendiri. Maksudnya gimana ini? Saya bingung ini jadi ini. Ini loh, Gimana coba? Saya bingung saya coba. Ini bang, sebentar aku grogi ya. Oke, silakan. Tenang. Aku tuh kan menikah sama orang Kristen, tapi itu secara Islam. Jadi siri kalau di Islam tuh siri. Tapi kan di dalam agama Kristen itu kan belum menikah loh tandanya. Sebentar.
ini kamu posisi single. Sebelum menikah Udah single. nikah siri. Bukan, sebelum Nikah siri, menikah. Sar. Sebelum menikah siri ini posisi single. Single. Oke, dianya juga sebelum menikah siri ini single. Duda. Oke, Duda. Iya, Duda kan berarti single. Duda kan single. Ya. Oke. Berarti kamu menikahi seorang Duda, tetapi nikahnya secara Islam. Iya. Berarti dia mualaf. Sempat baca syahadat, tapi dia tetap setiap ada ibadah di gereja dia ibadah. Oh, iya berarti cuman yang penting bisa nikah aja. Oke. Baik. Iya, bener. Oke, bener, baik. Bang. Baik. Karena yang seperti itu banyak. Mereka mengucapkan syahadat demi menikah, habis itu balik lagi ke agamanya. Dan orang muslim langsung bangga. Syahadat nih. Bisa apa enggak ya cara Pertama begini. Dosa apa enggak? Oke, pertama begini. Pertama itu pernikahan yang tidak Kristiani. Itu yang pertama. Karena itu pernikahan itu belum diberkati. Karena apa? Karena menikahnya dinikahkan secara Islam. Iya, terus Nah, yang kedua, kalau misalnya kamu ingin meninggalkan agama Islam dan menjadi Kristen, itu jangan ditunda-tunda lagi. Masuklah ke dalam Kristen, menjadi seorang Kristen, lalu melakukan pemberkatan nikah. Karena kalau secara Kristiani itu belum dianggap sebagai pernikahan. Karena tidak tapi kan diberkati. katanya kalau orang Kristen tuh bolehnya menikah kan cuma 1 kali. Nah, terus kalau mau hubungan sama seseorang lagi tuh nggak boleh diberkati di gereja, itu apa benar? Oh ya betul. Karena Terus, di dalam ajaran Kristen itu diajarkan untuk menikahi seseorang saja. Tidak seperti di dalam ajaran agama Islam. Cuman yang saya bingung ini dari ceritamu ini tuh duda apa? Duda karena bercerai atau duda karena meninggal atau bagaimana? Udah bercerai, cerai hidup dia. Wah, ini juga udah banyak nggak beres nih teman-teman. Oke lah, mungkin gini saja. Itu loh, maksudku Mungkin, Bang. Ya, mungkin gini saja ya. Itu perlu obrolan yang lebih mendalam. Karena ini dari awalnya sudah nggak baik gitu loh. Jadi Iya, makanya aku juga ngerasanya tuh nggak baik. Iya, makanya saya bilang, biasanya orang yang pindah agama karena keyakinan, itu saya agak kurang minat di situ. Karena apa? Karena seandainya nanti kamu nikah sama Konghucu, jadi Konghucu. Nikah sama Hindu, jadi Hindu. Nikah. Itu yang saya maksud. Enggak, Bang. Kalau ke Kristen itu sebenarnya bukan karena dia sih, soalnya nggak sama dia pun aku kan ke gereja sama temanku juga. Aku ajak temanku ke gereja gitu. Iya, gini Gitu loh, saja. Bang. Kenapa Bukan kamu tidak karena cari? Suamiku enggak. Kenapa kamu tidak cari orang Kristen yang lain? Kan banyak. Kan nggak cuma dia. Udah, udah. Aku dulu pun udah, tapi belum yakin gitu loh. Oke lah. Iki kon Itu- istighfarnya apa tuh jane iki? Iya, itu kamu ini dulu lah, mendalami dulu lah. Atau gini saja lah, kamu banyakin aja dulu nonton channel saya. Udah sering nggak nonton channel saya, Keke? Oh, setiap live aku nonton. Oh iya, kamu banyakin dulu nonton, belajar dulu. Nanti kalau udah bener-bener mantep, baru kita bisa lanjut bicara ya. Sudah bener-bener mantep? Sudah bener-bener mantep belum mau meninggalkan agama Islam nih? Atau masih bingung-bingung? Sudah. Oke, nanti mungkin ada tim
Yang nonton ini mungkin nanti akan DM kamu, kemudian nanti untuk Ya. bicara lebih lanjut ya. Ya, terima Oke. kasih Bang. Sama-sama. Tapi hati-hati juga. Kalau yang DM nanti laki-laki ternyata nanti modus dia ya. Oke kakak? Semoga tidak. Oke, semoga tidak. Aman Semoga- di sini. Oke. Begitu ya kakak ya. Selamat malam ya. Ya. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dahsyat dari dua muslimah ini yang sekarang sudah mau murtad dan ingin dibaptis. Dan ini sebuah kisah yang menarik sekali bahwa mereka menemukan hidayah di dalam Yesus Kristus oleh karena mereka ke gereja dan di sana lawatan Tuhan terjadi. Bagaimana ibu itu dijamah Tuhan dalam tangisan ketika lagi pujian penyembahan, dan nona yang satu lagi yang kawinnya secara siri itu mengalami damai sejahtera di gereja. Wow, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, inilah bukti bahwa Yesus itu ada. Tuhan kita itu ada. Dia nyata, dia real, dan dia tidak bohong. Dia selalu beserta kita dan pasti memberikan keselamatan kepada mereka yang membutuhkan dia. Luar biasa sekali kasih Tuhan itu. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah bersemangat di dalam Tuhan. Bersaksilah, berdoalah, bersafaatlah, dan jadi berkatlah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti menyertai kita sampai pada kesudahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.